Gugatan cerai yang dilayangkan Dedi Mahendra Desta kepada istrinya Natasha Rizky tentu saja mengejutkan banyak pihak. Apalagi bahtera keduanya tak pernah terendus ada percik perselisihan. Perselisihan itu juga tak pernah terdengar ke telinga Bahari yang merupakan ketua rukun tetangga tempat Desta dan Natasha tinggal. Keduanya terlihat akur tanpa ada kecurigaan sedikitpun ihwal gonjang-ganjing rumah tangga mereka. Apalagi Bahari menambahkan jika di awal bulan Mei lalu, ia baru bertemu dengan Caca biasa Natasha Rizky disapa untuk mengurus surat pajak dan tak ada sedikit pun gurat di wajahnya yang menunjukkan jika rumah tangga keduanya tengah bermasalah. Baru, ya itu yang baru saya bilang tadi, baru kurang lebih 1 tahun di sini tinggal karena pembangunannya kalau nggak salah dari rumahnya tahun 2019 ya, dan baru selesai kemarin 2022 kalau nggak salah, atau 2021 gitu, kurang lebih 2021 akhir ya. Gitu. Habis lebaran, kurang lebih tanggal 2, saya sama staf dari Kecamatan Cilandak datang ke situ untuk pemetaan rumahnya. Karena selama ini kan tanahnya belum atas nama dia, masih atas nama Ibu Wayana kalau nggak salah ya. Jadi untuk diperbaharui agar atas sama dia. Kemarin juga saya sempat ketemu dengan istrinya ya, istrinya juga orangnya baik ya, mau nemuin ya. Biasanya kan kadang-kadang ada ya orang ini datang FART terus dari ini nggak mau nemuin ya, tapi selama ini alhamdulillah istrinya baik dan mau nelpon Pak Desta. Dibilang Pak ini dari kantor pajak gitu. Terus dia nelpon Pak Desta dan diserahkan ke dinas pajak itu. Nah itu saya nggak pernah tahu, makanya saya baru tahunya kemarin. Saya dengar katanya mau cerai, makanya saya bingung. Sedangkan baru kurang lebih 3 minggu yang lalu saya ketemu istrinya, biasa aja kayaknya komunikasi antara Pak Desta dengan istrinya gitu ya, melalui telepon itu. Udah percuma nanya gua. Gimana Pak Desta? Cuma nanya gua, udah nggak bakal gua jawab apa-apa. Iya, karena ada tadi permintaan, karena teman-teman pertama di sini ya, saya coba datang, ternyata dia nggak ada di rumah juga. Sempat kontek-kontekan lagi ya. Sejauh ini sudah terakhir kita ketemu itu ada beberapa minggu yang lalu ya. Memang ini semua berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini juga mengapa Desta yang mengajukan, mereka juga sepakat. Jadi secara baik-baik sih sebenarnya. Berarti sebelumnya ada mediasi ya Bang untuk mempertahankan rumah? Iyalah pastilah, kan nggak ujuk-ujuk langsung daftar. Kalau untuk alasan sendiri mungkin apa sih Bang? Iya Bang. Ya mungkin kali sudah tahu juga kali ya dari pengadilan apa isinya. Sudah kita satu ini lagi sering terjadi cekcok itu. 1 tahun sudah Desta dan Caca tak lagi tinggal bersama. Desta dan Caca begitu pandai menyimpan permasalahan rumah tangganya hingga tak terendus publik. Hal itu terlihat kala Caca mengajak anak-anaknya untuk menyaksikan Desta yang tengah berkompetisi tenis meja dengan Andre Taulani. Pada kesempatan itu mereka tampak kompak. Namun sayangnya Desta hanya mencium ketiga anaknya tanpa menyalami Caca. Bisa jadi itulah momen Desta dan Caca tengah mengalami pergulatan batin lantaran rumah tangganya berada di tubir perceraian. Basah apa gimana? Sepatunya basah? Aduh. Oh aduh. Ya kita lihat Desta mencoba meminta semangat Kita kepada lihat anak. Desta didukung oleh keluarganya. Oh, bawa bednya luar biasa. Luar biasa. Casing bed yang Desta. sangat bagus sekali. Itu casingnya aja udah membuat gentar lawan itu. Iya, kita lihat Iya. Desta terbayarkan perjalanannya sampai di sini. Iya. Sehingga memberikan gelar juara. Tentunya ini dipersembahkan untuk keluarganya, saya yakin. Benar sekali. Iya. Bang menegaskan tadi udah nggak serumah ya Bang? Iya, ya. Sejak kapan Bang? Tahun lalu. Lumayan sering lah ya, lumayan sering sehingga mengarahnya langsung ke pengadilan. Tak hanya publik yang terkejut dengan gugatan Desta kepada Caca, Citra Kirana sahabat karibnya yang mengenal Caca dari awal karir pun sama. Bahkan Ciki biasa ia disapa, sempat tak menyetujui jika Caca menjalin kasih dengan Desta yang saat itu terpaut umur yang sangat jauh. 19 tahun usia Caca kala menikah dengan Desta. Itulah yang membuat Ciki ragu sahabat karibnya itu memutuskan untuk menikah dengan Desta.
Selain usia, tentu saja karir, Caca juga banyak mengubur mimpi di tengah karirnya yang moncer saat itu. Pada saat itu lebih kaget aja karena anak umur 19 tahun terus punya pacar yang lebih dewasa banget gitu. Terus niatnya memang mau nikah pada saat itu, harusnya sih nggak apa-apa ya, harusnya kan ya bersyukur aja. Itu kan naik tingkat yang lebih baik gitu ya, benar nggak sih? Cuma lebih kagetnya karena lagi seneng-senengnya main, terus tiba-tiba kayak temennya harus nikah, karena ngerasa kayak ngerasa kehilangan karena kita deket banget. Tapi ya yang gue lihat sekarang maksudnya ya apa yang udah lo ambil ya nggak ada salahnya juga. Maksudnya sekarang juga kelihatan kan lo bahagia, punya anak 3. Jadi ya memang ini adalah yang terbaik gitu. Masya Allah. Saya kayak karena kita takutnya maksudnya itu takutnya Caca salah jalan atau takutnya Caca disakitin, tapi karena, kan itu kan cuma kekhawatiran kita doang gitu loh. Karena ya apalagi kan pacaran sebenarnya nggak ada ya, Ber. Tapi hebat sih, gue sekarang bener-bener salut banget sih lo di usia lo 19 tahun pada saat itu lo udah mutusin nikah tuh hebat loh, Ca. Lo ninggalin masa-masa muda yang ngerti gak sih lo kemana-mana, kayak kita pergi kemana-mana bareng, karaoke segala macamnya, lo meninggalkan masa muda lo untuk demi nikah. Tapi dan langsung punya anak gak sih lo pada saat itu? Ya gue jeda 3 bulan. Tuh kan hebat banget. Umroh hebat dulu banget. kan kalau nggak salah. Iya umroh dulu, waktu itu gue pas pulang dari umroh sih, maksudnya alhamdulillah langsung dikasih gitu. Masya Allah, ya udah sampai akhirnya nikah ya, akhirnya sih ya, maksudnya bahagia lah, happy ending dong. Happy ending. Doain aja yang terbaik ya. Komunikasi ya. Ngobrol lancar ya. Tapi ya doain aja. Support kasih Terakhir ketemu kok mungkin Kita sering ketemu kok. Sering ketemu, masih suka ketemu. Tapi sempat ada gak sih Kak dengan pemberitaan ini Kak? Aduh, aku nggak bisa komentar banyak. Pokoknya doain aja. Entah apa permasalahan bidik rumah tangga keduanya hingga akhirnya berakhir di meja hijau pengadilan agama. Dugaan adanya orang ketiga sempat menjadi pemicu, namun hal itu langsung dibantah oleh pihak Desta. GG pernah, anaknya, Miguel panggilannya GG. Kalista. Nggak ada, nggak tahu saya. Nggak pernah tahu saya. Cekcok itu karena isu orang ketiga atau? Oh ya, kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya tidak ada pihak ketiga, ya. Jadi saya baca kalau itu pun nanti masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Karena itu sama sekali tidak ada. Soal yang foto beredar itu kan sudah lagi bioskop. Iya, Nah, ya itu termasuk itu, tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencoba mencadangkan hukum kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar. Kalau itu aku jujur nggak bisa ngomong apa-apa karena aku juga nggak terlalu kenal dekat sama mereka, cuma kenal sebatas temen satu profesi aja. Jadi aku maaf banget aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ya pokoknya aku doakan yang terbaik aja buat mereka. Saya Desta sahabat saya, Caca sahabat saya, dan apapun yang terjadi pada kehidupan perkawinannya itu harusnya menjadi konsumsi privat mereka. Ini bukan urusan publik, jadi saya tidak mau komentar selain mendoakan. Ya lagi-lagi nggak bisa dijudge ya, perjalanan namanya perjalanan ini. Namanya sebuah perjalanan, mungkin ketika ada satu titik harus berpisah atau bercabang, ya gimana lagi? Oh sayang anaknya atau gimana? Ya kan kita nggak tahu yang jalanin mereka gitu ya. Mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi mereka, lebih tahu, dan mendoakan yang terbaik buat keduanya. Setelah sebelumnya Virgon mencabut surat gugatan cerai terhadap Inara di Pengadilan Agama Jakarta Barat lantaran ingin menambah beberapa poin, salah satunya soal hak asuh anak, kini giliran Inara idola Rusli yang melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang sama. Perubahan poin yang dibuat Virgon soal 100% hak asuh anak itulah yang akhirnya membuat Inara memilih untuk melayangkan gugatan kepada Virgon. Lantas benarkah Inara khawatir dengan poin perkara yang dibuat Virgon bakal membuatnya lepas dari anak-anak? Alasan diajukan ini adalah karena sesuai dengan berita acara sidang pada hari Rabu yang lalu, tanggal 17 Mei 2023, bahwa pihak dari Bawa Virgon melalui kuasa hukumnya yaitu Pak Sandi Arifin akan mengajukan gugatan baru dengan alasan terkait dengan hak asuh anak ya. Nah, karena ini ternyata hari Jumat kemarin belum ada untuk pendaftaran permohonan cerai talak baru, akhirnya saya minta keputusan akhir dari klien, dan klien
karena beberapa kali juga jauh sebelum pihak Bapak Virgon memasukkan ini, Bapak Virgon juga ingin mengucapkan kalimat perpisahan. Nah, jadi kami juga dapat alasan lah secara hukum. Kita mempunyai bukti, kita mempunyai saksi yang baru yang telah kita simpulkan dan terus kita analisa bersama bahwa insya Allah kami yakin akan mendapatkan hak adonah atau perwalian anak kepada klien kami Mas Virgon. Jadi untuk bukti dan saksi-saksinya nanti akan kita segera kumpulkan, dan juga tadi Mas Kris menyampaikan bahwa 1-2 hari ini kita juga akan memasukkan gugatan baru. Meski sebelumnya Inara Hakul yakin jika majelis bakal memutus hak asuh anak-anak kepadanya lantaran dinilai masih di bawah umur dan masih butuh ibu, namun belakangan ia justru khawatir setelah Virgon mencabut gugatan untuk menambah beberapa poin gugatan kepada Inara. Poin-poin gugatan yang dibuat Inara cukup banyak, mulai dari hak asuh anak, pembagian harta gono gini, nafkah anak, hingga nafkah idah dan mut'ah. Kita minta kemudian terkait dengan provisi, hak asuh anak, harta gono gini atau harta bersama, nafkah hadanah dan nafkah anak, kemudian nafkah idah dan mut'ah. Kalau soal itu adalah kewajiban seorang bapak, tetap harus ada. Tapi kan aku juga harus mencari buat anak-anak. Karena kan anak-anak aku sekarang semuanya masih kecil-kecil, masih golden age, masih butuh perhatian aku, terutama ibunya gitu. Jadi sementara ini aku ambil yang kira-kira bisa beriringan lah sama tumbuh kembang anak-anak. Ya, nggak diperbolehkan ketemu sama cucu saya. Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Tunggu. Semua saya akan speak up semua di stasiun televisi biar kamu tahu. Biar kamu tahu kamu ibu yang kayak apa. Waktu dekat kita juga sudah berdiskusi bersama manajemen dan keluarga. Ada unsur dan tindak pidana yang kita akan laporkan. Kita lagi menyusun konstruksi hukumnya. Kita tinggal tunggu kapan klien kami sudah siap untuk membuat laporan. Sepertinya Inara tak ingin rela melepas begitu saja anak-anaknya ke pangkuan Virgon meski ia sebagai ayahnya. Bateran dilalui dengan indahnya syair cinta yang terukir indah, kini musnah tersapu oleh dugaan orang ketiga. Inara tak lagi berpangku tangan. Ia berjuang dan memproklamirkan sebagai wanita tangguh pejuang nafkah untuk anak-anak setelah resmi membuka cadarnya. Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja kan, demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Sinetron drama yang mengisahkan ihwal sebuah desa yang rumah tangganya mengalami gonjang-ganjing hingga akhirnya banyak yang bercerai bakal menghibur para pecinta sinetron RCTI. Sinetron bertajuk Cinta Lama Bersatu Kembali alias CLBK ini diperankan oleh Marcel Darwin dan Cut Meyriska. Bu, Desa Ranca Puspa masih belum berubah. Pak, apapun yang terjadi pokoknya gaspol. Sodikin teh sakit gara-gara Farani tidak jadi cerai sama Bagus. Pada Miri bilang aja ke Pak Bupati bahwa perceraian di Desa Ranca Puspa sudah penuh. Menariknya, sinetron ini juga disisipi bumbu komedi yang tentu saja mampu mengocok perut penonton setia RCTI di rumah. Apalagi Marcel Darwin yang berperan sebagai Hengki, tokoh kepala desa, mendapat tugas untuk mengurangi angka perceraian di Desa Ranca Puspa. Tapi untuk mengurai itu semua, Hengki tak sendiri, ia dibantu oleh Najwa, seorang psikolog yang diperankan oleh Cut Meyriska. Ceritanya menarik, iya. Apalagi di tengah yang pergosipan lagi rame sekarang. Iya. Dan tugas gue kan di situ berperan sebagai Hengki yang dimana gue kepala desa. Jadi di desa gue ini terkenal banyak banget kasus perceraian. Tugas gue adalah menekan angka perceraian di desa itu. Pokoknya ini ceritanya lucu banget, seru banget. Jadi buat teman-teman di rumah yang habis pulang kantor masalah berat, wajib banget nonton ini karena ini bikin kalian ketawa.
jadi pikirannya lebih fresh lagi. Pokoknya ini seru banget dan ceritanya berbeda dengan judul-judul lainnya. Ceritanya ringan lah, nggak ada drama berat, tapi iya. ini ringan, tapi penting intinya. Lantas akankah hubungan kerja antara Najwa dan Hengky bakal berlanjut ke suatu hubungan yang serius? Penasaran? Saksikan sinetron Cinta Lama Bersatu kembali yang akan tayang perdana pada 24 Mei 2023 pukul 15.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pokoknya kalau dikasih tahu jadi nggak seru, tapi yang jelas kita bukan pasangan di situ. Pokoknya harus nonton. Ini Tapi ceritanya lucu. kita punya bumbu-bumbu di masa lalu, makanya yang bisa dibilang itu Cinta Lama Bersatu kembali. Iya.